Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cleva Kalista Zakaifiar dengan NIM 2311. Baik, saya di sini akan mempresentasikan sobat aplikasi kesehatan. Nah, yang pertama di sini ada profil perusahaan, bidang usaha mental health technology. Produk atau jasa yang kita gunakan adalah platform chatbot kesehatan mental berbahasa Indonesia dengan self-assessment, konten edukasi, sistem pembayaran koin, dan rujukan ke psikolog relation. Kemudian latar belakang mengapa kita memilih sobat aplikasi kesehatan mental ini. Permasalahan yang pertama ada kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan mental masih relatif rendah. Banyak individu mengalami stres, kecemasan, burnout, dan masalah psikologis lain, terutama di kalangan pelajar dan mahasiswa. Akses terhadap layanan psikolog atau konselor masih terbatas karena faktor biaya, lokasi, dan waktu. Kemudian peluangnya penggunaan smartphone dan internet di Indonesia terus meningkat sehingga layanan kesehatan mental digital lebih mudah dijangkau. Kemudian kesadaran masyarakat mengenai kesehatan mental semakin berkembang, terutama setelah pandemi. Belum banyak platform yang menyediakan layanan kesehatan mental yang terintegrasi antara edukasi, self-assessment, dan konsultasi profesional. Kemudian ide bisnis Sobat merupakan aplikasi kesehatan mental berbasis digital yang menyediakan layanan edukasi, konsultasi dengan kemudahan, serta komunitas pendukung yang aman dan aplikasi ini bertujuan untuk memberikan kesehatan mental yang mudah, cepat, dan terjangkau kapan saja dan di mana. Kemudian ada visi, misi, dan core values. Visi kami menjadi platform kesehatan mental digital yang mudah diakses, terpercaya, dan mampu memberikan dukungan emosional secara cepat melalui teknologi sosial. Kemudian misi meningkatkan akses layanan kesehatan mental yang terjangkau dan mudah digunakan oleh para mahasiswa dan para mahasiswa. Mencapai pertumbuhan pengguna aktif dengan menyediakan pengalaman chatbot yang akurat, empatik, dan responsif. Kemudian membangun kemitraan dengan psikolog, rumah sakit, dan institusi kesehatan untuk layanan lanjutan. Kemudian ada core values. Mendukung, memberi dukungan emosional dan psikologis yang positif bagi setiap pengguna. Openness atau keterbukaan. Mendorong komunikasi yang jujur, aman, dan tanpa stigma mengenai kesehatan. Beneficial atau bermanfaat. Mengutamakan manfaat nyata bagi kesejahteraan pengguna melalui layanan yang relevan. Accessibility atau aksesibilitas. Memastikan layanan dapat digunakan oleh berbagai kalangan masyarakat dengan mudah. Trustworthiness atau kepercayaan. Menjaga kepercayaan data dan memberikan informasi yang bisa dapat dipercaya. Kemudian ada analisis pesol. Faktor pesol yang pertama ada politikal. Dukungan pemerintah pada digitalisasi kesehatan. Ekonomi, kebutuhan layanan mental meningkat, biaya konsultasi tinggi. Sosial, kesadaran mental health meningkat, stigma masih ada. Teknologikal, smartphone, AI, telekonseling berkembang. Kemudian environmental, layanan paperless dan mengurangi mobilitas. Kemudian legal, perlindungan data pribadi dan regulasi. Kemudian ada voice supporter. Yang pertama pendatang baru. Tinggi, mudah masuk karena berbasis digital dan teknologi tersedia luas.
namun tetap butuh kepercayaan pengguna dan tenaga profesional. Yang kedua, substitusi tinggi, banyak alternatif bukan solusinya offline, self-healing, atau aplikasi gratis lain. Pemasok tinggi, bergantung pada psikolog sehingga posisi tawaran lebih kuat. Yang keempat, ada pelanggan sedang, pengguna punya banyak pilihan, tapi loyalitas terbentuk jika layanan terpercaya dan nyaman. Kemudian yang terakhir ada persaingan tinggi, persaingan ketat antar platform kesehatan mental dan telemedicine dari sisi fitur, harga, dan kualitas. Kemudian ada analisis internal dan eksternal. Internal, sahabat memiliki kekuatan pada pengguna teknologi digital yang memungkinkan layanan kesehatan mental dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Didukung oleh tim pengembang serta kerjasama dengan psikolog profesional. Aplikasi ini menawarkan fitur konsultasi online, self-assessment, dan mood tracking. Namun, sobat masih menghadapi tantangan berupa kebutuhan investasi pengembangan yang cukup besar, keterbatasan jumlah tenaga profesional, serta pentingnya menjaga keimanan dan stabilitas sistem. Kemudian ada analisis eksternal. Sobat memiliki peluang besar karena meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan mental. Tingginya penggunaan smartphone, serta dukungan digitalisasi layanan kesehatan di Indonesia. Di sisi lain, aplikasi ini menghadapi ancaman berupa persaingan yang ketat dari platform kesehatan digital lainnya. Perubahan regulasi tingkat layanan kesehatan dan perlindungan data, serta risiko keamanan siber yang dapat mempengaruhi kepercayaan. Kemudian ada matriks IV dan EV. Matriks IV atau Internal Factor Evaluation berdasarkan analisis faktor internal, sobat memiliki kekuatan utama pada pemasaran teknologi digital. Kemudian akses layanan serta potensi kerjasama dengan psikolog profesional. Meskipun terdapat kelemahan seperti kebutuhan investasi yang cukup besar dan keterbatasan sumber daya profesional, secara keseluruhan faktor internal menunjukkan bahwa sobat memiliki kemampuan yang baik untuk mengembangkan dan menjalankan layanan kesehatan mental digital. Interpretasi IV. Nilai IV menunjukkan bahwa kondisi internal sobat berada pada kategori cukup kuat hingga kuat, sehingga perusahaan mampu memanfaatkan kekuatan yang dimiliki untuk mengatasi kelemahan dan mendukung pertumbuhan bisnis. Kemudian ada matriks EV, External Factor Evaluation. Berdasarkan analisis faktor eksternal, sobat memiliki peluang besar dari meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan mental, perkembangan teknologi digital, dan tingginya penggunaan smartphone. Namun terdapat ancaman berupa persaingan yang ketat, perubahan regulasi, serta risiko keamanan data pengguna. Secara keseluruhan, peluang yang tersedia lebih besar dibandingkan ancaman yang dihadapi. Interpretasi EV, nilai EV menunjukkan bahwa sobat berada pada lingkungan eksternal yang menguntungkan, sehingga perusahaan memiliki peluang yang baik untuk berkembang apabila mampu memanfaatkan potensi dan mengantisipasi. Kemudian analisis SWOT. SWOT yang pertama ada S, strength. Aplikasi mudah diakses kapan saja dan di mana saja. Biaya layanan lebih terjangkau dibanding konsultasi tatap muka. Memanfaatkan teknologi digital yang berkembang. Kemudian ada jumlah psikolog atau konselor yang masih bekerja masih ketergantungan pada kondisi serta kepercayaan pengguna terhadap platform baru perlu dibangun. Kemudian ada opportunity, kesadaran masyarakat terhadap kesehatan mental semakin meningkat. Pertumbuhan pengguna smartphone dan internet yang tinggi. Dukungan digitalisasi layanan kesehatan dari pemerintah. Baik, munculnya kompetitor baru dengan fitur yang lebih inovatif. Risiko kebocoran data dan serangan siber. Perubahan regulasi terkait kesehatan digital dan perlindungan. Kemudian ada strategi SWOT. SO strength opportunity, membuat kampanye edukasi
berbasis terkait 24/7 untuk menawarkan program kerjasama sobat kampus dengan kontak dan konselor, mengembangkan paket koin murah dan referral koin untuk pengguna mobile baru. WO Weakness Opportunity mengikuti inkubasi startup kampus dan menggandeng mental bisnis mengajukan pendanaan kompetisi startup, hibah inovasi dan atau CSR Wellbeing, membuat MOU bertahap dengan psikolog kampus, klinik, dan rumah sakit mitra. ST Strength Trade memperkuat diferensiasi chatbot AI lokal yang empatik dan natural. Membangun sistem kurasi dan jadwal psikolog agar kapasitas layanan lebih terkendali. Membangun brand sobat untuk kampanye anti stigma yang ringan dan ketat dengan BT Weakness State. Yang pertama, menyusun kebijakan privasi, enkripsi data, dan persetujuan pengguna sejak MVP. Membatasi fitur awal pada layanan yang paling aman secara regulasi dan biaya. Kemudian membuat roadmap bisnis sederhana dan indikator kinerja utama sebelum ekspansi pasar. Generic Strategi Porter. Strategi yang kami pilih adalah diferensiasi. Alasannya yang pertama ada segmen pasar spesifik. Sobat tidak menyasar pasar umum, melainkan berfokus secara spesifik pada kelompok mahasiswa usia 18-30 tahun di Yogyakarta yang rentan terhadap stres akademis. Kemudian nilai keunikan produk. Dibandingkan dengan aplikasi telemedicine generik, Sobat menawarkan keunggulan unik berupa chatbot AI empatik berbahasa Indonesia yang natural atau tidak kaku dan siap sedia 24/7. Kemudian sensitivitas kebutuhan. Isu kebutuhan mental bersifat sangat personal dan sensitif. Konsumen dalam segmen ini lebih mengutamakan rasa aman, empati, dan kepercayaan dibanding sekedar mencari harga termurah. Oleh karena itu, pendekatan berbasis diferensiasi fitur jauh lebih efektif daripada persaingan harga. Kemudian ada Ansoff Metric. Market penetration. Pertama, meningkatkan jumlah pengguna dengan melakukan promosi melalui media sosial, kampanye kesehatan mental, serta program referral untuk menarik lebih banyak pengguna dari pasar yang sudah ada, khususnya pelajar, mahasiswa, dan pekerja. Market development, memperluas jangkauan layanan ke segmen baru seperti sekolah, universitas, perusahaan, dan komunitas masyarakat di berbagai daerah yang belum terjangkau layanan kesehatan mental. Kemudian product development, mengembangkan fitur baru seperti AI chatbot, pendamping mental, konsultasi video call, jurnal kesehatan mental, serta rekomendasi aktivitas untuk meningkatkan pengalaman pengguna yang sudah ada. Kemudian diversification, mengembangkan layanan baru berupa program kesehatan mental korporat, pelatihan manajemen stres untuk perusahaan, serta platform edukasi kesehatan mental bagi institusi pendidikan dan organisasi. Kemudian ada Blue Ocean Strategy. Untuk keluar dari persaingan berdarah atau red ocean dengan telemedicine besar atau platform kesehatan online, Sobat dapat menerapkan konsep Blue Ocean untuk melalui rekonstruksi menilai menggunakan metode ERFC, Eliminate, Reduce, Raise, Create. Yang pertama ada Eliminate atau hapuskan. Menghapuskan biaya langganan wajib bulan atau subscription bulanan yang seringkali memberatkan finansial mahasiswa. Menghapuskan gaya interaksi atau antarmuka medial yang kaku dan formal. Kemudian reduce atau kurangi. Mengurangi waktu tunggu atau antrian
konsultasi awal secara drastis melalui penanganan otomatis AI. Kemudian mengurangi biaya tinggi yang biasanya melekat pada konsultasi psikologis tatap muka. Kemudian ada RISE atau tingkatkan. Meningkatkan fleksibilitas pembayaran melalui sistem mikrotransaksi berbasis koin per sesi dan meningkatkan lokalisasi bahasa chatbot agar lebih natural, empatik, dan menggunakan konteks budaya lokal mahasiswa Indonesia. Kemudian yang terakhir ada create atau ciptakan. Menciptakan ekosistem hibrida, jembatan otomatis yang mulus antara penanganan mandiri self-help chatbot AI dengan rujukan langsung ke psikolog berlisensi. Menciptakan program Sobat Kampus Care, yaitu integrasi langsung aplikasi dengan unit konselor internal milik universitas atau kampus. Kemudian tujuan strategis Sobat aplikasi kesehatan mental untuk mengimplementasikan enkripsi data end-to-end dan menyusun kebijakan privasi yang ketat guna membangun kepercayaan awal. Meluncurkan aplikasi versi awal dengan fitur utama seperti berdasarkan aplikasi bahasa Indonesia natural di wilayah. Merealisasikan target kemitraan formal dengan minimal 100 psikolog berlisensi dan 50. Mengikuti program inkubasi startup mengajukan pendanaan funding atau hibah inovasi untuk mempercepat pengembangan. Melakukan pelatihan iteratif model NLP berdasarkan dataset tetapan real yang telah terkurasi agar chatbot semakin akurat dan empatik. Memperluas jangkauan layanan aplikasi secara agresif ke seluruh mahasiswa di luar Yogyakarta hingga mencapai target 50 pengguna. Mengembangkan model bisnis B2B melalui paket kesejahteraan mental institusional atau mental health benefit untuk universitas dan. Kemudian meningkatkan kapabilitas bisnis internal tim dengan merekrut tenaga ahli di bidang hukum, manajemen, dan pendidikan. Kemudian ada strategi peran strategis yang pertama meningkatkan jumlah pengguna terdaftar mencapai 10.000 lebih dalam 3 tahun. Meningkatkan penggunaan layanan konsultasi. Jumlah sesi konsultasi meningkat minimal 20% per tahun. Meningkatkan kepuasan pengguna. Tingkat kepuasan pengguna atau customer satisfaction score lebih dari 85%. Memperluas kerjasama institusi. Minimal 20 kerjasama dengan sekolah, kampus, perusahaan, atau fakultas kesehatan. Meningkatkan retensi pengguna. Tingkat pengguna aktif bulanan atau monthly active user lebih dari 70% dari total pengguna. Menjaga keamanan dan privasi data. Tidak terjadi insiden kebocoran data pengguna. Mengembangkan fitur aplikasi. Minimal 2 fitur baru diluncurkan setiap tahun. Meningkatkan kesadaran merek atau brand awareness. Pertumbuhan pengikut dan engagement media sosial lebih dari 25% per tahun. Kemudian ada roadmap implementasi. Tahun pertama ada validasi produk, keamanan data, dan fondasi lokal. Mengimplementasikan enkripsi data end-to-end dan menyusun kebijakan privasi yang ketat guna membangun kepercayaan awal pengguna. Meluncurkan aplikasi versi awal dengan fitur utama chatbot AI berbasis NLP bahasa Indonesia natural di wilayah Yogyakarta. Menguji efektivitas sistem pembayaran berbasis koin fleksibel pada target pasar mahasiswa lokal. Tahun kedua, integrasi ekosistem, skalabilitas mitra dan akselerasi finansial. Merealisasikan target kemitraan formal dengan minimal 100 psikolog berlisensi dan 50 rumah sakit. Mengikuti program inkubasi startup dan mengajukan pendanaan eksternal atau seed funding atau hibah inovasi untuk mempercepat pengembangan teknologi. Melakukan pelatihan iteratif model NLP berdasarkan dataset
percakapan real yang telah terkurasi agar chatbot semakin akurat dan empatis. Tahun ketiga, ekspansi nasional, monetisasi institusional dan keunggulan kompetitif berkelanjutan. Memperluas jangkauan layanan aplikasi secara agresif ke seluruh mahasiswa di luar Yogyakarta hingga mencapai target 50.000 pengguna. Mengembangkan model bisnis B2B melalui paket kesejahteraan mental institusional atau mental health benefit untuk universitas dan meningkatkan kapabilitas bisnis internal tim dengan merekrut tenaga ahli di bidang hukum, startup, manajemen, dan finansial. Kemudian kesimpulan dari presentasi Sobat Aplikasi Kesehatan Mental Health ini, berdasarkan hasil analisis internal dan eksternal, aplikasi Sobat memiliki kekuatan utama berupa inovasi layanan kesehatan mental berbasis digital, kemudahan akses serta potensi yang terus berkembang seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan. Namun terdapat beberapa kelemahan seperti keterbatasan sumber daya, kebutuhan investasi teknologi yang berkelanjutan, dan persaingan dengan platform sejenis. Di sisi eksternal, peluang berasal dari pertumbuhan pengguna layanan digital dan dukungan berbagai institusi. Sementara ancaman muncul dari kompetitor, perubahan teknologi, dan isu keamanan data. Strategi yang direkomendasikan adalah differentiating strategi, itu membedakan sobat melalui fitur konsultasi yang mudah diakses, konten edukasi yang berkualitas, serta layanan yang berfokus pada keamanan dan kesehatan. Implementasi strategi dapat dilakukan melalui peningkatan kualitas layanan, pengembangan fitur baru, perluasan kerjasama dengan institusi pendidikan dan kesehatan mental, serta penguatan promosi digital. Dengan strategi tersebut, sobat diharapkan mampu meningkatkan jumlah pengguna, memperkuat posisi kompetitif, dan mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan. Ya, berikut presentasi Sobat Aplikasi Kesehatan Mental Health dari saya. Dan bila ada salah kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.